Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian di pagi hari ini? Ibu mohon anak-anakku semua beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat dan anak-anak siap untuk belajar. Baik anak-anakku semua, untuk pagi hari ini kita akan belajar bersama tema 6, yaitu merawat hewan dan tumbuhan. Sub 2, merawat hewan di sekitarku. Dan untuk hari ini kita belajar di pembelajaran 6. Baik anak-anakku semua, terlebih dahulu sebelum materi kita lanjutkan, perhatikan lebih dahulu gambar yang ada di halaman 95 ini ya. Kemudian setelah anak-anak memperhatikan gambar, agar anak-anak lebih tahu kelanjutannya tentang isi gambar ini, anak-anak bacalah percakapannya ya. Nah, ini adalah Siti, Dayu, dan Beni bermain di lapangan pada waktu istirahat. Pada waktu istirahat, Siti, Dayu, dan Beni bermain di lapangan. Di dekat lapangan ada kolam ikan kecil. Siti dan Dayu sedang mengobrol. Nah, ini Siti dan Dayu sedang mengobrol. Dan Beni melihat ikan di dalam kolam. Ini Beni sedang melihat ikan di dalam kolam. Baik anak-anakku semua, kita lanjutkan percakapannya. Aku senang sekali belajar tentang peraturan yang ada di sekolah. Jadi, aku makin tahu hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan, kata Siti. Dayu menjawab, "Betul Siti." Nah, Beni pun menyaut, "Selain itu, aku juga suka belajar cara memelihara hewan di sekitar kita. Jadi, kita tidak boleh menyakiti hewan." Dayu pun berkata kembali, "Aku juga setuju denganmu, Beni. Ikan di kolam ini juga harus dirawat." Tiba-tiba Ido lewat dan membuang sampah ke kolam ikan. Beni segera berkata, "Ido, kenapa kamu membuang sampah ke kolam? Itu namanya melanggar peraturan." Ido pun menjawab, "Oh iya, aku lupa. Baiklah, akan aku ambil lagi sampahnya. Maafkan aku teman-teman." Anak-anak, ini tadi adalah percakapan antara Siti, Dayu, dan Beni. Sebelum anak-anakku menjawab
pertanyaan yang ada di bawahnya serta di halaman berikutnya ini. Terlebih dahulu anak-anak harus membaca kembali percakapan tadi. Kemudian anak-anakku semua, setelah menjawab kelima percakapan, anak-anak harus tahu kata-kata yang kamu tuliskan tadi, huruf kapital yang digunakan itu untuk apa saja, ya anak-anakku ya. Tadi misalnya yaitu untuk menuliskan awal kalimat, kemudian untuk menuliskan di awal percakapan, dan yang nomor 3, 4 silahkan anak-anak lengkapi sendiri. Berikut adalah hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan di sekolah. Mencoret-coret tembok kelas. Nah, seperti gambarnya ini. Ini adalah temanmu yang sedang mencoret-coret tembok sekolah. Bolehkah hal ini dilakukan anak-anakku? Tentunya tidak boleh. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Ini adalah anak yang pintar, membuang sampah pada tempatnya. Bolehkah ini kamu lakukan anak-anak? Tentu sangat boleh, karena membuang sampah harus di tempatnya. Kemudian melaksanakan tugas piket kelas. Melaksanakan tugas piket kelas. Nah, ini teman-temanmu melaksanakan tugas piket kelas sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Bolehkah ini kalian lakukan anak-anak? Tentu ini harus anak-anak lakukan ya. Jadi beberapa hal yang harus anak-anak lakukan dan yang harus anak-anak tidak lakukan. Kalian harus bisa membedakan. Kemudian bacalah teks berikut. Perhatikan huruf kapital dan tanda baca yang harus digunakan pada kalimat. Tuliskan kembali teks berikut dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Apa saja anak yang termasuk tanda baca itu? Ya, antara lain adalah titik. Nah, titik ini adalah untuk mengakhiri sebuah kalimat. Jadi apabila sebuah kalimat sudah diberi tanda titik, berarti kalimat tersebut selesai. Gunakan huruf tegak bersambung. Nah, jadi seperti biasanya anak-anak menulis menggunakan huruf tegak bersambung. Nah, maka dari itu anak-anak, untuk kalimat ini harus kalian tulis di buku tulis kalian dengan memperhatikan
hal-hal yang ada di atas tadi. Nah, menggunakan huruf kapital pada kata-kata, huruf-huruf yang harus kalian ganti dengan huruf kapital, ya. Kemudian jangan lupa menyertakan tanda baca seperti titik, koma, tanda seru, tanda baca. Nah, itu ya anak-anak pada teks berikut ini. Karena teks ini masih belum benar, karena belum ada tanda baca, belum ada huruf besarnya, dan juga belum menggunakan tulisan tegak bersambung. Maka dari itu untuk teks bacaan ini nanti anak-anak salin di buku tulis kalian masing-masing. Lanjut anak-anak. Anak-anak, Siti pergi ke pasar bersama ibu. Siti membeli 1 kilogram pepaya. Penjual pepaya menimbang dengan timbangan seperti gambar di bawah ini. Nah, ini untuk menimbang pepaya. Nah, kemudian setelah membeli pepaya, Siti membeli 200 gram biji jagung. Penjual biji jagung menimbang dengan menggunakan timbangan seperti gambar di bawah ini. Nah, ini timbangan untuk menimbang jagung. Yang menjadi pertanyaan anak-anakku semua, manakah yang lebih berat? 1 kilogram pepaya ataukah 200 gram biji jagung? Bagaimana anak-anak? Bisakah kalian langsung untuk membedakan, untuk mengetahui berat jagung atau berat pepaya? Nah, untuk bisa membedakan berat antara jagung dan pepaya, langkah apa yang harus kalian lakukan? Karena ini satuan beratnya belum sama, ya. Ini untuk pepayanya 1 kilogram dan untuk jagungnya 200 gram. Bagaimana langkah yang harus kalian lakukan anak-anak? Iya, supaya kita bisa membedakan antara berat pepaya dan berat jagung, yaitu menyamakan satuan beratnya. Jadi nanti terlebih dahulu anak-anak harus menyamakan satuan beratnya, ya, antara kilogram dan gram. Kemudian pertanyaan berikutnya, timbangan manakah yang dapat mengukur benda yang lebih berat? Tadi antara dua timbangan tadi anak-anakku, ya, ini timbangan ini adalah timbangan digital, ya. Kemudian ini timbangan pasar atau timbangan duduk. Nah, kemudian yang
menjadi pertanyaan berikutnya. Dapatkah kamu menyebutkan perbedaan dua timbangan itu? Perbedaannya mana? Bagaimana? Apa perbedaannya antara timbangan digital dan timbangan duduk ini, anak-anak? Nanti kalian perhatikan benar-benar ya. Nah, kalau timbangan duduk ini menimbangnya menggunakan anak timbangan ini ya, anak-anakku ya. Kemarin sudah belajar kan kamu? Nah, kemudian kalau timbangan digital melihat angka yang ada di dalam kotak ini ya. Tuh. Nanti diperhatikan dengan benar-benar supaya anak-anak bisa menjawab 3 pertanyaan ini. Ya. Lanjut, perhatikan tulisan di dalam kotak. 1 kilogram sama dengan 100 gram ditambah 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 100 gram. Jadi ini semua jumlahnya adalah 1000 gram. Jadi bagaimana anak-anak kesimpulannya? Iya, 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Ya. Jadi kesimpulannya 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Yang asalnya dari 100 gram ditambah 100 gram sampai kalian menambahkan 10 kali. Ya. Timbangan besi biasanya dipakai untuk menimbang benda yang lebih berat. Tadi loh anak-anak ya, timbangan besi itu adalah timbangan yang duduk ini. Timbangan yang biasanya digunakan untuk menimbang di pasar-pasar. Ya, kemudian timbangan dengan jarum yang menunjukkan angka biasa digunakan untuk benda yang lebih ringan. Jadi timbangan digital ini ya, ini adalah timbangan untuk menimbang benda yang lebih ringan. Baik anak-anakku semua, kemudian ini ada beberapa gambar berat benda. Nah ini ya, perhatikan gambar berikut. Coba perkirakan berat benda pada gambar. Lingkari ukuran berat yang menurutmu sesuai. Nah, ini yang pertama adalah gambar kentang. Nah, kentang yang sebanyak ini menurut perkiraan kalian beratnya 2 kg ataukah 200 gram. Nah, ini nanti yang sesuai kira-kira kentang sebanyak ini 2 kg ataukah 200 gram. Kemudian semangkok tepung memiliki berat. Nah, ini semangkok tepung. Tepung itu ringan anak-anak ya. Kalau semangkok, hanya semangkok saja, ini kira-kira beratnya 5 kg ataukah 500 gram. Nah, anak-anakku ya. Kemudian ikan. Nah, ikan ini sebanyak ini. Kira-kira. Nah, ikan yang dibeli ibu ini
seberat 1 kilogram ataukah 100 gram. Nah ini ya, nah, 1 piring ini ikannya anak-anak. Kemudian coklat ini ya, coklat ini kemungkinan 1 pak atau 1 plastik coklat. Beratnya kira-kira nanti berapa anak-anak? 2 kilogram ataukah 200 gram untuk coklat yang 1 plastik ini. Coklat biasanya ringan anak-anakku ya. Nah, itu. Jadi nanti perkiraan 2 kilogram ataukah 200 gram untuk coklat yang ada dalam piring ini. Lanjut. Nah, ini telur 1 keranjang anak-anakku. Nah, ini 1 keranjang telur ini. Ibu menyimpan titik-titik telur di dalam keranjang. Kira-kira 1 kilogram ataukah hanya 100 gram. Nah, nih kalau anak-anak pernah disuruh ibu, belikan ibu telur 1 kilogram. Nah, mungkin anak-anak bisa untuk mengira-ngira ini ya. Nah, kemudian ini adalah semangkok nasi. Nah, ini semangkok nasi anak-anakku ya. Nanti perkiraan beratnya berapakah? 25 kilogram ataukah 250 gram. Nah, ini nanti anak-anak diperkirakan yang cocok manakah antara berat kentang, 1 mangkok tepung, 1 piring ikan, 1 bungkus coklat, 1 keranjang telur, maupun 1 mangkok nasi anak-anakku semua ya. Nah, ternyata pembahasan materi di pagi hari sudah cukup anak-anakku semua. Maka Bu Guru pesan sebelum anak-anak menjawab tugas-tugas yang ada di pembelajaran ini, anak-anak harus memperhatikan videonya dahulu, kemudian membaca dengan sungguh-sungguh materinya, serta perintah-perintah yang ada di setiap persoalan. Anak-anakku semua, tugas yang harus kalian kerjakan ini tadi adalah memperkirakan berat antara beberapa benda yang ada di halaman 102. Kemudian anak-anak juga menjawab 3 pertanyaan yang ada di halaman 101. Kemudian anak-anak mengerjakan yaitu menulis kembali dengan tulisan tegak bersambung disertai dengan tanda baca dan menyalin huruf besar pada teks bacaan ini. Lanjut, kemudian anak-anak menjawab 5 pertanyaan yang sesuai dengan percakapan antara Siti, Dayu, dan Beni. Maka dari itu, supaya anak-anak juga bisa segera mengerjakan tugas-tugas, maka pembahasan materi Bu Guru akhiri sampai di sini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, di masa pandemi janganlah
melupakan untuk memakai masker apabila keluar rumah, selalu menjaga jarak, dan mencuci tangan memakai sabun pada air mengalir setelah anak-anak beraktivitas. Selamat belajar anak-anakku semua, semoga sukses.